Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok riset pemasaran, yaitu nama saya Balkis Ranisa dan teman saya Jamalina. akan mempresentasikan corporate identity. Nah, apa sih corporate identity itu? Menurut Abrat 1989, corporate identity yakni seperangkat elemen visual yang membuat sebuah instansi atau organisasi berbeda dari yang lainnya. Dan elemen tersebut mewakili sebuah instansi atau organisasi. Nah, untuk corporate identity sendiri, kami mengambil PT Unilever PTBK untuk kami analisis. Untuk lebih mudah memahaminya, corporate identity itu adalah sebuah tampilan perusahaan, baik identitas fisik yang berupa nama perusahaan, bangunan, profil perusahaan, dan laporan tahunan, maupun identitas non-fisik yang berupa pelayanan, tanggung jawab sosial, etika, dan perilaku karyawan yang merupakan sebuah identitas perusahaan atau corporate identity. Nah, untuk kategorinya, ada beberapa faktor pembentuk identitas korporat diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Melewar tahun 2006. Di sini ada 7 kategori yang diungkapkan oleh Melewar 2006, tapi kita akan membahasnya 4 saja, yaitu corporate design, corporate culture, corporate communication, dan corporate behavior. Lalu untuk pertama, corporate design atau desain paradigma, perusahaan menunjukkan identitasnya melalui desain yang terlihat secara visual. Di sini ada logo warna tipografi, bisa kita lihat dari logo, warna, tipografi, lalu ada nama organisasi, slogan, IMEI, jingle, produk, uniform, dan building. Nah, untuk nama organisasi sendiri, nama organisasi yaitu ada PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG yang terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya. Nah, untuk logo tersendiri bisa lihat di tampilan layar. U biru besar dari logo adalah singkatan dari Unilever. Namun, jika melihat lebih dalam, banyak ikon dan elemen-elemen. Setiap ikon dalam logo memiliki makna yang kaya pada intinya dan juga mewakili aspek bisnis dan tujuan untuk menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah. Nah, untuk detail logonya sendiri bisa kita lihat di tampilan layar. Ini mewakili produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever. Dan next, kita akan membahas tentang warna dan tipografi. Unilever mengambil warna biru sebagai warna logonya. Filosofi warna biru dalam Unilever bisa dapat diartikan mencerminkan kekuatan, ketenangan, kejujuran, peduli, rasa aman, dan dapat dipercaya. Lalu untuk tulisan sendiri, Unilever menggunakan font Becherel. Font tersebut mempunyai kesan sederhana dan natural, seperti yang diinginkan oleh Unilever. Lalu untuk slogan Unilever sendiri, yaitu adalah Crafting Brand for Life. Slogan tersebut dimaknai karena begitu banyaknya produk yang dihasilkan oleh Unilever, sehingga tanpa konsumen sadari, semua kebutuhan rumah tangga mereka berasal dari Unilever. Lalu di sini kita ada IMEI Unilever, kita akan mendengarkannya. Membangun
Nah, setelah kita mendengarkan himne Unilever, kita juga akan mendengarkan jingle dari PT Unilever Indonesia. Every year does good. Every lick, every smile, every squeeze, every style, every bubble, every rub, every pore, every scrub. Ooh, shiny. Every year does good. Every year does good. Every spin, every spray, every body, every click. Every dove teaches girls what to do. Every domestic provides safe for toilets and homes. Every nose supports sustainable farming. Every year does good. Unilever. Oke, setelah kita mendengarkan jingle dari Unilever, kita juga akan melihat produk-produk yang dikeluarkan dari Unilever. Berikut ada beberapa merek atau produk yang dikeluarkan di Unilever. Bisa kita lihat di tampilan layar. Nah, untuk produk-produk Unilever yang awam kita lihat di Indonesia atau di rumah, mungkin bisa kita lihat di sini. Pertama ada food and refreshment, itu ada kecap Bango, Bournvita, Cornetto, Magnum, Sariwangi, Royco, dan Walls. Lalu untuk home care-nya, produknya itu ada Domestos, Molto, Rinso, Sunlight, Superpel, Fixal, Wipol. Lalu untuk personal care ada X, Citra, Colgate, Close Up, Dove, Hijab Fresh, Lifebuoy, Lux, Pepsodent, Pond's, Rexona, Sunsilk, Tresemme, Vaseline, Sisal, dan Fairlovely. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Ini adalah contoh seragam karyawan yang bekerja di PT Unilever. Next. Gedung. Gedung Unilever berada di Kompleks Greens Office Park BSD. Geraha Unilever adalah gedung perkantoran 5 lantai dibangun dengan konsep yang memadukan citra Unilever sebagai perusahaan global dengan kekayaan budaya Indonesia. Konsep ini termasuk dalam proyek konstruksi modern di mana alam, masyarakat, dan keragaman diutamakan. Bangunan ini dirancang dengan teknologi canggih yang mengikuti prinsip keberlanjutan dengan perencanaan aktif yang ekstensif dan perencanaan pasif. Gedung ini dibangun pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017 dan digunakan sebagai kantor pusat PT Unilever. Berikut adalah gedung. Dua. Corporate culture dipengaruhi oleh sejarah perusahaan, pemilik atau pendiri sebuah perusahaan atau negara asal dari perusahaan. Next. Asal negara Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dengan nama Unilever NV, dan London, Inggris, dengan nama Unilever plc. Pendiri Unilever. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan
dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. 3. Corporate Communication. Perusahaan menunjukkan identitasnya melalui pesan verbal. Bagaimana perusahaan berkomunikasi kepada publiknya mengenai identitasnya melalui media iklan dan publisitas. Perusahaan menunjukkan identitasnya melalui pesan verbal. Bagaimana perusahaan berkomunikasi kepada publiknya mengenai identitasnya melalui media iklan dan publisitas. Misalnya, pesan yang ingin Unilever menonjolkan tentang pentingnya Ramadan. Ramadan adalah momen yang paling ditunggu-tunggu umat Islam Indonesia, dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk lebih dekat dengan keluarga. PT dalam pelaksanaan kegiatan promosi Unilever menggunakan media berikut. Nah, ini adalah contoh media elektronik Unilever. Media cetak. Penggunaan media cetak oleh Unilever atau produk-produk berupa billboard di jalan-jalan kota. 4. Corporate behavior. Berhubungan dengan budaya perusahaan, tidak hanya elemen visual tetapi core value yang dipegang dan diterapkan perusahaan. Internal perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk yang memaksa karyawan untuk terus menerapkan kesejahteraan baik di tempat kerja maupun di rumah. Perusahaan juga telah menetapkan standar etika bagi para manajer Unilever yang menekankan pentingnya introspeksi, mengelola emosi, dan memahami bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang lain. Pekerja juga dapat menggunakan fasilitas yang tersedia. Next. Internal perusahaan. PT Unilever Tbk ini memiliki tata kelola perusahaan yang cukup baik. Komitmen ini tercermin dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan memiliki sistem tata kelola perusahaan yang secara jelas menggambarkan pembagian tanggung jawab dan hak pembagian keputusan antara rapat umum, dewan, dan dewan manajemen, dan mendefinisikan hubungan dan kewajiban perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Eksternal perusahaan. Komitmen Unilever terhadap konsumen yang secara jelas tercantum dalam target Unilever Sustainable Living Plan dan pedoman-pedoman prinsip bisnis adalah untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang menawarkan nilai baik dari segi harga maupun kualitas, serta aman digunakan sesuai kebutuhan. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.